paling mulia, bukan salah satu bulan paling mulia dari 12 bulan. Itu penyebabnya adalah salah satunya di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Artinya kalau kita beramal, kalau kita beribadah di malam itu, maka amal kita itu kelipatannya sama dengan lebih dari 1000 bulan. Kalau 1000 bulan berarti dalam sebulan 30 malam, berarti lebih dari 30.000 malam. Nah, ini pinter-pinternya kita ya. Jadi pinter-pinternya kita mencari pahala itu di situ. Di antaranya kita cari malam Lailatul Qadar. Yang banyak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya malam Lailatul Qadar itu kalau dilihat prosentase itu berarti keuntungannya berapa tuh? 30.000, berarti keuntungannya 3 juta persen. 3 juta persen. 3 juta persen malam-malam lain di bulan Ramadan. Gitu ya. 3 juta persen malam-malam lain di luar Ramadan. Ini Ramadannya aja udah berapa lipat? Ramadannya aja udah berlipat-lipat. Ditambah dari Ramadan itu dilipatkan lagi 300.000%, 30.000 malam. Iya, berarti 300.000. 3 juta, bukan 300.000, 3 juta persen. Cuma ini masalahnya kita beriman atau tidak, gitu ya. Kenapa kita tidak nyari? Karena kurang beriman, gitu ya. Kenapa kita cari? Karena beriman. Kalau kita lihat di sahamnya misalnya, itu orang untung 2% aja gembira banget. 2% aja gembira. Ini Allah menjanjikan 3 juta persen bahkan lebih. Maka kalau tidak menginginkan itu, ya termasuk golongan, mohon maaf, tidak pinter. Ya, di dunia saham itu 2% aja orang senang banget. 10% itu lebih senang lagi. 10%. Karena kalau dia punya uang 1M, dalam sehari untungnya 2% aja, itu berarti 1M berarti 220 juta. 20 juta ya. Ini luar biasa. Ada namanya malam Lailatul Qadar, dan ini terjadi di bulan suci Ramadan. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku turunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Dan turunnya Al-Qur'an itu adalah pada bulan Ramadan. Artinya Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkannya ya. Sehingga di malam itu kita dalam keadaan beribadah. Untuk mendapatkannya
kita betul-betul di setiap malam jangan sampai tidak tarawih misalnya. Tiap malam itu nggak boleh ada bolong, gitu. Pasti ketemu tuh. Kalau setiap malam kita tarawih, setiap malam kita zikir, setiap malam kita berinfak, setiap malam kita zikir, itu pasti ketemu. Salah satu malam di bulan Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 poin yang disampaikan pada kesempatan ini. Lailatul Qadar ini terkait dengan pembakaran sifat kebinatangan menuju kesucian fitrah. Artinya bahwa ciri-ciri orang yang ketemu Lailatul Qadar itu kira-kira sifat-sifat kebinatangannya itu hilang. Karena manusia itu hayawan natik. Manusia itu hewan yang berpikir. Jadi kalau dia mendapatkan Lailatul Qadar, maka sifat-sifat buruk hewan itu hilang. Ada beberapa yang disampaikan. Yang pertama adalah Ramadan sebagai proses pembakaran ego dan sifat buruk. Jadi secara etimologi kata Ramadan itu artinya pembakaran. Ramadan artinya pembakaran. Ya. Walaupun ada kisahnya bahwa kenapa namanya Ramadan, panas, pembakaran. Karena di masa pembuatan nama-nama bulan ini bisa kondisi panas, di saat kondisi panas. Tapi esensi dari bulan ini adalah bukan hanya menahan lapar, melainkan membakar dosa-dosa terdahulu, itu, dan memusnahkan sifat-sifat buruk. Yang dibakar itu dosa. Yang kedua, sifat-sifat buruk yang ada dalam diri manusia agar jiwanya kembali bersih dan suci. Jadi, dan Lailatul Qadar itu hanya berlaku pada hati yang telah melalui proses pembakaran ini. Jadi Ramadan ini kita cek lagi dalam diri kita, apakah kita sudah betul-betul membakar sifat-sifat buruk kita. Di antara sifat buruk itu misalnya apa? Tamak, pelit, terus rakus, ya, gitu ya. Maka di ayat terakhir tentang Ramadan itu Allah berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. Janganlah kalian memakan harta orang lain dengan cara batil. Nah, ini sebetulnya inti dari ibadah puasa ini, mengajarkan kepada kita jangan sampai kita memakan sesuatu yang haram. Itu sifat binatang itu kan haram, halal, hakan. Halal, haram, ambil aja ya. H3, halal, haram, hakan. Nah, ini harus hilang dari sifat kita, sifat binatang. Binatang itu kan nggak tahu halal haram. Misalnya kambing, dia rumput tuannya atau
siapa dia makan aja. Gitu. Kalau seorang yang berpuasa nggak boleh begitu. Kenapa? Karena ketika kita berpuasa yang halal aja kita tidak makan. Yang halal aja kita tidak makan. Kalau bukan waktunya, ya. Nasi halal, minuman halal, istri kita halal, tetapi di siang hari kita tidak makan. Jadi puasa itu latihan. Yang halal aja kita tahan, apalagi yang haram gitu. Maka jangan sampai setelah Ramadan ini kita tidak mampu membakar sifat-sifat binatang tadi. Maka kalau seorang itu Ramadannya sukses mendapatkan Lailatul Qadar, itu tidak akan kena OTT, tidak akan kena OTT KPK atau kejaksaan, tidak akan kena, karena dia itu yang halal aja tidak sentuh, apalagi yang haram. Maka di zaman Rasulullah itu luar biasa ya. Jadi para pemimpin itu jangankan korupsi ya, jangan korupsi. Dia bahkan dia tidak akan mau menerima kemewahan-kemewahan. Misalnya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu luar biasa ketika menjadi khalifah. Beliau itu bahkan di dalam open house membebaskan rakyatnya untuk mengambil apapun di rumahnya. Masya Allah. Di zaman sekarang kebalik ya. Kebalik. Kalau luar biasa ini fitnah-fitnah di zaman sekarang itu luar biasa. Jadi kita tanamkan di bulan Ramadan ini, kita harus membakar sifat-sifat buruk kita. Maka Allah berfirman, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Apa itu takwa itu? Litakuna hadhil ibadah wasilatan litahdimis syahwat. Yakni takwa itu ketika puasa mampu menjadikan kita ini tahdim syahwat, menghilangkan syahwat, meredam syahwat, wa tathirin nafs, dan menyucikan jiwa, minas sifat al-dzamimah, dari sifat-sifat yang buruk, hatta yartaqil abdu ila maqamil muttaqin alladzi taharrar, sampai seorang hamba itu sampai kepada derajat orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina taharraru min ubudiyatil hawa, orang-orang yang bebas dari menghambakan diri pada nafsu. Masya Allah. Ini kita udah sampai belum nih? Ini udah hari ke-19, kita udah menghilangkan sifat-sifat binatang belum gitu ya. Kadang-kadang kita ini kalah sama binatang. Kalau binatang kalau udah kenyang udah berhenti. Tapi kalau manusia itu udah kenyang pun terus gitu. Udah melimpah masih korupsi gitu. Udah hartanya banyak korupsi. Tapi kalau binatang itu walaupun rakus, kalau
Kalau udah kenyang udah, gitu ya, tidak nambah lagi. Kalau kita itu yang dikorupsi bukan hanya makanan, tapi ada jalan, ada beton, korupsi semua ya. Gitu. Makanya manusia itu kalau dia buruk itu bisa lebih buruk dari binatang. Nah, di bulan Ramadan ini kita berpuasa, salah satu targetnya adalah kita bakar sifat-sifat buruk itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua adalah menundukkan sifat-sifat kebinatangan. Kita tundukkan. Jadi manusia didesain memang dari dua sisi, ada jasmani, ada rohani. Jasmani ini tadi kebinatangan, kalau rohani ini sifat-sifat malaikat. Maka ibadah puasa adalah cara melampaukan jasmani agar rohani dikenyangkan. Jadi puasa ini cara agar rohaninya bagus itu melalui jasmani dulu. Kalau jasmaninya lapar, maka rohaninya insya Allah akan terkenyangkan. Kebalikannya kalau jasmaninya kenyang, rohaninya bisa lapar. Maka sehingga iman mampu menjadi imam, iman kita menjadi imam, menjadi pemimpin atas nafsu kebinatangan kita. Maka jika nafsu yang memimpin, manusia bisa menjadi lebih rendah daripada binatang. Betul. Tadi binatang itu kalau mencuri ya kecil. Tapi kalau manusia curi bisa ada 300 triliun ya. Kalau binatang mencuri paling berapa harga rumput ya? Paling 20.000 ya. Jadi lebih buruk daripada binatang. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini yang menjadi energi utama untuk membakar watak rendah manusia tadi ya. Sifat-sifat kebinatangan itu kita bakar agar puasa kita itu puasa yang mampu membuat kita terampuni. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atau kayaumin waladatu ummuh, puasa yang menjadikan kita keluar dari Ramadan seperti hari kita dilahirkan. Artinya apa? Kita terbebas dari dosa-dosa. Luar biasa ya. Jamaah yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah Al-Quran sebagai terapi penyembuh batin. Jadi pencucian jiwa itu mustahil terjadi pada hati yang bocor akibat pengaruh duniawi. Itu. Jadi pencucian jiwa ini tidak mungkin ya terjadi pada orang-orang yang hatinya kotor, yang hatinya cinta dunia. Tapi bukan berarti cinta dunia itu tidak harus
Bisa jadi yang miskin malah lebih cinta dunia. Gitu. Orang kaya bisa jadi tidak cinta dunia. Gitu. Itu bisa jadi. Orang miskin malah cinta dunia, yang kaya malah enggak. Atau sebaliknya, orang kaya cinta dunia, orang miskin enggak. Jadi masing-masing itu punya ini ya, punya ujian masing-masing. Jadi jangan disangka bahwa yang cinta dunia itu orang kaya saja, bisa jadi orang miskin. Gitu ya. Coba kita sering lihat ya, pembagian jatah daging kurban. Kadang-kadang orang yang tidak mampu antri di 2 tempat, 3 tempat, gitu ya. Bisa jadi orang miskin ya, tentu. Ada juga orang kaya, sudah kaya korupsi, itu cinta dunia. Sudah kaya, sudah segala ada korupsi, itu cinta dunia juga. Nah, Ramadan ini adalah momentum healing, menyembuhkan batin, di mana Al-Quran diturunkan sebagai penyembuh dari penyakit iri, sombong, dendam, gitu. Nah, ini adalah salah satu step agar kita mendapatkan Lailatul Qadar tadi. Jadi hatinya itu harus bersih. Di antaranya dengan cara dekat-dekat dengan Al-Quran. Maka Al-Quran itu adalah ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang mau'izah dari Tuhan kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, dan penyembuh dari penyakit hati. Penyakit hati itu tadi yakni al-insyghal bid dunya, terlalu duniawi, terlalu sibuk dengan dunia. Fa idza safal qalbu bil Qur'an ista'adda litalqa anwar lailatul qadar. Maka ketika hatinya itu bersih dengan membaca Al-Quran, maka dia telah siap untuk menerima cahaya malam Lailatul Qadar. Jadi nanti orang-orang yang gak dapat malam Lailatul Qadar itu bawaannya malas. Di malam itu malas. Gitu, bawaannya malas. Karena dia tidak terbiasa yakni dengan ibadah-ibadah. Bawaannya sholat tarawihnya lagi enggak malam itu. Bawaannya baca Qur'annya lagi enggak baca malam itu. Gitu. Jadi ini Quran kita harus sering baca, lagi di bulan Ramadan. Walaupun baca itu bukan hanya baca dalam arti verbal, tapi juga kita baca dengan paham. Kemudian kita baca dengan tadabbur. Tadabbur itu dengan pemahaman mendalam. Kemudian setelah itu melaksanakan apa-apa yang ada dalam Al-Quran itu. Misalnya Quran nyuruh sholat, Quran nyuruh zakat, Quran nyuruh puasa, Quran nyuruh haji. Quran nyuruh kita belajar, gitu. Quran
menyuruh kita agar tidak saling mengejek, jangan mengejek gitu. Ini Qurannya suruh jangan ngejek, malah ngejek. Quran nyuruh syukur, syukur gitu. Quran nyuruh sabar, ya sabar. Quran nyuruh istiqomah, istiqomah. Gitu. Ini sesuai Quran aja. Sesuai Quran. Quran nyuruh banyak istighfar, istighfar. Sesuai Quran nyuruh takwa, ya kita bertakwa. Gitu. Jadi jangan sampai kita ini ya, jadi keluar dari Quran, keluar dari Quran. Karena Quran itu betul-betul mau'izah terbaik. Jadi mau'izah terbaik itu bukan motivator penceramah bukan. Justru mau'izah terbaik itu adalah Al-Quran. Penjemur terbaik itu adalah Al-Quran. Maka kata para ahli, kesehatan itu 80% dari hati, dari pikiran. Al-Quran ini menyembuhkan pikiran. Berarti kalau dia dekat dengan Quran, 80% sembuh gitu ya. 20%-nya kan dari olahraga dan makanan ya. Maka jangan heran kalau ada orang makan aja gak bergizi, tapi lebih sehat aja bergizi. Ada orang yang rajin olahraga kalah sehat dengan orang yang dekat dengan Quran. Itu jangan heran. Walaupun tadi olahraga juga perintah Quran juga sama, walaupun tetap. Yang terakhir jamaah yang dirahmati Allah, meraih ketenangan melalui kesadaran muraqabah. Kita untuk agar siap dengan malam Lailatul Qadar, kita ini ciptakan bahwa kita ini muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi ini. Kenapa begitu ya? Karena orang yang berpuasa itu kan dia selalu merasa diawasi. Saya tadi malam nonton podcast, ada siapa itu namanya Gofar ya, Gofar. Kamu puasa enggak? Kata kamu puasa enggak? Insya Allah. Namanya gak percaya, dia puasa atau gak percaya. Gak percaya. Ini puasa itu gak kelihatan, gak kelihatan. Dia gak puasa, aku puasa, jadi gak kelihatan, gak kelihatan. Kenapa kita puasa? Karena kita merasa lihat Allah, iya kan? Iya. Kita merasa lihat Allah. Bisa aja di rumah kita makan siang hari, bisa aja. Tapi karena merasa lihat Allah, dalam keadaan sendiri pun kita tetap berpuasa. Kita tetap berpuasa. Nah, itu latihan. Jadi muraqabahnya itu jangan hanya ketika puasanya saja. Gitu. Muraqabahnya itu adalah di dalam seluruh aspek. Gitu. Maka orang yang muraqabah pasti akan korupsi, pasti. Orang yang muraqabah itu pasti gak malas, pasti dia rajin.
pasti dia mau belajar, karena belajar itu adalah perintah Allah Subhanahu. Orang yang muraqabah itu selalu zikir, karena dia selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu zikir. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikir kepada Allah maka hati akan menjadi tenang. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi di akhir paparan ini adalah kita jadikan Ramadan ini sebagai pemulihan rohani. Jangan biarkan ibadah kita hanya lapar dan dahaga saja. Jangan biarkan sholat kita itu hanya olahraga. Ya, jangan biarkan itu. Tapi biarkan ia membakar habis sifat buruk kita, kesombongan kita kikis. Karena manusia itu bisa aja sombong, gitu. Bisa aja sombong karena kepintarannya, sombong karena hartanya, sombong karena jabatannya, bisa aja. Kikis dari sifat iri dari dalam hati kita. Orang yang puasa itu pasti gak iri ya. Orang lain senang, dia senang. Senang saat orang lain senang, bukan senang saat orang lain susah, atau susah saat orang lain senang. Itu ya, nggak begitu. Sifat-sifat buruk kita termasuk sifat kikir kita. Katanya umat Islam ini termasuk kikir karena zakat itu adalah ibadah yang paling sedikit dilakukan umat Islam, zakat, kecuali Muhammadiyah. Ya, zakat itu termasuk lemah. Fikir, cinta dunia itu rasul sayyi'atin, akar seluruh keburukan cinta dunia. Apalagi toba itu mengharapkan sesuatu dari orang lain. Toba termasuk ria ini sangat buruk. Selalu ingin dilihat orang lain. Sum'ah, selalu ingin didengar orang lain. Balas itu juga harus kita hilangkan di bulan Ramadan. Pemalas, terus apa lagi, ujub, merasa bangga terhadap diri. Ya, itu kita buat sehingga mudah-mudahan kita keluar dari bulan ini sebagai hamba yang bertakwa secara sempurna, sehat jasmani dan peka secara sosial. Ya. Maka nanti di akhir Ramadan ada zakat fitri, ada zakat mal. Walaupun ini cukup kontroversi ya kemarin itu, bahwa nisab zakat mal itu
nisab zakat profesi ukurannya pakai 14 karat gitu ya. Itu para ulama diskusi begitu. Karena kalau 24 karat jarang gitu ya. Yang gajinya 25 juta per bulan kan jarang. Kalau 24 karat mungkin nanti yang zakat sedikit. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan senantiasa berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu aja yang bisa disampaikan para bapak ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah. Barangkali ada pertanyaan yang harus silakan. Saya tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari siapa Pak? Punten. Yadi. Lailatul Qadar ini dari pertanyaan tadi Punten. Baik, terima kasih Pak Yani. Pertanyaan yang bagus, apakah Lailatul Qadar itu dari maghrib sampai subuh? Ataukah hanya sesaat? Lailatul Qadar itu Lailatul malam, satu malam itu. Satu malam itu. Artinya gini, misalnya kita sholat maghrib, berarti kita pahalanya itu 30.000 kali sholat maghrib. Gitu. Makanya hati-hati kalau di malam itu sholat tarawih, dia seolah-olah 30.000 kali sholat tarawih. Makanya tiap malam jangan tidak tarawih. Kalau nggak di masjid ya minimal di rumah ya ngaji ya. Kalau nggak sempat di masjid misalnya lagi sibuk pulang malam di rumah di rumah. Kalau Muhammadiyah kan 443 ya. Kalau di rumah bisa 441. Kan witir boleh satu ya, 441 ya. Gitu. Sekarang di Jakarta itu, Jakarta dan Jabodetabek itu hampir Muhammadiyah semua ya. Sebelah semua. Sebelah semua. Mungkin nanti sekian tahun ke depan nih semuanya Muhammadiyah juga tuh, yang waktu subuh tuh Pak Haji. Kan Muhammadiyah mundur 8 menit ya. Kan ayatnya gitu, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Waktu subuh itu sampai terlihat benang putih dari benang hitam. Jangan-jangan betul yang Muhammadiyah. Karena kalau yang disebut sekarang kebagian ya gitu. Pokoknya setiap malam Pak Yadi
dan kita semua yang kita isi. Jangan pernah ada tidak baca Quran. Sekarang pakai HP enak banget kan? Apa itu? Tadarus jadi buka aja. Itu enak banget sekarang. Sekarang di mobil itu ini jendela satu juz, al-juzul awal, juz pertama. Kalau nggak sempet, kalau di mobil bacakan ini repotnya, dengerin aja, murotal. Pokoknya isilah Ramadan ini dengan ibadah yang disyariatkan tapi ya. Jangan yang mengada-ada juga. Itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau nggak disyariatkan orang dosa kan. Al aslu fil ibadah haram. Gitu. Kalau ibadah itu kalau nggak ada syariatnya haram. Tapi kalau muamalah al aslu fil muamalah halal. Lain lagi tuh. Maka kita itu boleh bid'ah. Tapi dalam muamalah bikin pesawat harus bid'ah. Bikin pesawat harus bid'ah. Ya, terima kasih Pak Yadi, terima kasih ya. Keren. Pak Yadi makan. Ya. Dari Pak Mul, Pak Profesor. Pak Mul. Ya. Rob, seseorang yang dianugerahi malam kemuliaan Lailatul Qadar itu hanya sekali dalam seumur hidup atau bisa berulang-ulang? Terima kasih. Baik Pak Mul, terima kasih. Tadi Pak Yadi. Mul apa Pak? Mul? Mulasi. Bulati. Karena ada mul yang lain. Insya Allah bukan ya Pak Haji ya. Mul yang lagi terkenal nih, mul siapa? Allah Rabbi. Apakah sekali seumur hidup atau tiap tahun? Saya lebih cenderung setiap tahun. Kenapa? Memang ada yang berpendapat sekali gitu ya. Ada yang berpendapat ya dulu aja di zaman Nabi aja tuh. Tapi saya lebih berpendapat kepada ulama yang mengatakan setiap tahun. Kenapa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Saya turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan. Jadi setiap tahun tuh cari itu. Kalau Pak Haji misalnya usia berapa? 40. Nah, berapa kali tuh ketemu Lailatul Qadar? Insyaallah. Kalau Lailatul Qadar itu kan kisahnya sebagai kompensasi umat Nabi Muhammad itu usia pendek. Kalau umat yang lain kan ada yang ribuan tahun ya. Ribuan tahun. Jadi kita itu sekarang paling tinggi usia berapa? Paling, kalau kata angka itu gak ada yang 200 ya. Gak ada orang 200 lagi ya. Ibnu Salim itu 92 tahun ya. Udah sepuh kan? 92 itu udah sepuh. Insyaallah tiap tahun wajib. Makanya kita semangat ya, semangat terus untuk mengisi malam-malam Lailatul Qadar. Apalagi tahun ini kan ganjil semua ya. Iya, ganjil semua. Jangan sampai kayak di kampung saya tuh, malam ganjil datang. Malam genap nggak ada Lailatul Qadar, nggak usah. Salah ya. Tiap malam. Kan ada ulama yang
bilang kalau awal Ramadan tanggal sekian, Lailatul Qadar tanggal sekian, gitu. Gak usah terlalu percaya itu. Yang jelas salah satu malam itu insya Allah adalah malam Lailatul Qadar. Ya. Baik, terima kasih. Ada lagi? Ya, sebentar ya. Enggak. Kalau sepanjang malam tadi Lailatul Qadar sepanjang malam dan bertakwa dari pada pagi sampai subuh, insya Allah sebagian besar kita mendapatkannya. Ya. Cuma permasalahannya kan tadi kita tahu bulan berapa Lailatul Qadar, kita akan terhapus sifat-sifat yang kebinasaan. Ya. Kalau kita introspeksi diri sendiri, kembali lagi itu perasaan kita masih banyak mempunyai sifat-sifat tersebut gitu. Kalau kita dikatakan Lailatul Qadar itu sendiri terbentang dari maghrib ke subuh. Ya. Mestinya kita sebagian besar mendapatkan itu gitu. Tapi kalau kembali nanya diri sendiri kita sendiri, itu kayaknya masih jauh. Gitu. Saya masih cenderung itu sesaat. Gitu. Terima kasih. Ya, baik. Jadi memang sudah dapat Lailatul Qadar, tetapi sifat-sifat kebidatangannya masih ada gitu ya. Ya, berarti itu artinya di malam itu dapat, tetapi malam selanjutnya kembali lagi gitu. Saya lebih cenderung ke situ. Jadi dia di malam itu dapat, tapi selanjutnya dia kembali lagi. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik turun. Di malam itu iya, di malam selanjutnya ya kembali lagi. Gitu ya. Gitu. Tapi tadi kalau manusia itu kan berarti ditimbang. Kayak dia ditimbang. Di amal baik, di amal buruk. Di amal baiknya itu dia dilipat 30.000 kali. Jadi amal buruknya gak dilipat. Cuma jangan sampai gak dilipat pun itu udah banyak. Ini gak dilipat pun 40.000. Wah, timbangannya ke sini. Saya kira itu, insya Allah kita selalu berhusnudzon kepada Allah. Kalau gitu gak ada yang dapat tuh, gitu ya. Kalau bikinnya gitu gak ada yang dapat. Emang siapa yang soleh betul-betul sepanjang hayat selain Rasulullah? Gak ada. Saya kira ya. Jadi terus makanya kita terus asah agar kita itu bersih. Karena nanti itu ya akan diterima oleh Allah itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hatinya bersih. Bersih itu bersih dari syirik dan sifat-sifat buruk tadi. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah kepada Allah sampai datang yakin, sampai datang kematian. Sampai hati kita bersih. Artinya nggak akan bersih gitu, nggak akan bersih banget gitu. Bersih, kotor lagi, dikit, bersih lagi gitu. Terus yang berarti gitu. Gitu aja ya Pak Yani. Terima kasih. Bapak. Ya. Turun gitu pada malam hari itu. Kita tahu Jibril ini malaikat paling mulia. Nah, mereka pernah dari yang peristiwa itu turunnya Jibril. Kemudian terakhir persiapan kita di pusat. Ya. Kan bisa ya dapat persiapan itu. Persiapan itu.
persiapan agar memperoleh Ya, ya, layak lah. agar layak ya. Dengan Pak siapa Pak? Hafid. Pak Hafid ya? Nah, Pak Hafid. Pak Hafid ini penghafal Quran, Hafid. Salah. Baik. Hikmah turunnya Jibril tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Malaikat itu kan apa hikmahnya malaikat itu? Mendoakan. Malaikat itu akan mendoakan orang-orang yang beribadah di Lailatul Qadar itu. Jadi akan didoakan malaikat. Rajanya lagi raja malaikat. Jenderal minta tempatnya malaikat Jibril. Ya. Terus persiapannya apa agar layak? Ya persiapannya tadi puasanya dimaksimalkan, tadarusnya, baca Qur'annya, infaknya itu adalah tangga untuk layak gitu ya, layak mendapatkan Lailatul Qadar. Khawatirnya gini, kalau orang yang tidak disiplin, pas malam Lailatul Qadar dia pas lagi malas, pas lagi malas, Lailatul Qadar itu, jadi nggak dapat. Kita terus istiqomahnya mudah-mudahan. Termasuk tadi Hafid, Pak Hafid, hafal itu aja itu, biar sesuai nama Hafid. Ya. Bahkan kalau saya itu berpendapat bahwa tidak mungkin tadabbur kalau tidak hafid. Udah mau tadabbur orang gak hafal gitu. Walaupun hafid itu gak usah semua ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan kan cuma li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was sayf falyaqudu rabb hadzal bait alladzi at'amahu bi ju'i wa amana bi ya, hanya ayat itu bisa jadi gede. At'amahu bi ju'i wa amana bil khawf. Tadabbur ayat itu. Kalau nggak hafal gimana mau tadabbur? Harus hafal. Ya, ada lagi? Aja Pak. Cakap. Pak Haji siapa Pak? Tarhis. Ya. Iya. Pensiun Pak ya? Ya ini pensiun ini kayaknya Pak Haji pernah bertanya dulu ya di bawah itu ya. Ya belum. Dulu ada yang bertanya, beliau pensiun punya emas 200 gram. Ini gimana zakatnya? Kan gak ada penghasilan lagi gitu ya. Menurut ketentuan itu kalau haul itu harus dibayar zakat. Kalau udah 1
1 tahun dan dibayarnya per tahun, dibayarnya per tahun. Cuma saya termasuk punya pikiran gini, jadi kita memberi ponakan itu bisa zakat, beri ponakan, saudara itu termasuk juga boleh dapat zakat, gitu ya. Saudara, ponakan itu bisa dapat zakat. Bahkan kalau seorang istri bisa zakat ke suami. Jadi biar tidak pusing, apakah zakat itu harus selalu yang diserahkan ke lembaga? Enggak. Nanti kekurangannya baru kasih ke lembaga. Misalnya di lebaran kita kasih ponakan-ponakan, bisa masuk zakat. Kasih tetangga, bisa masuk zakat. Kita lihatkan zakat. Jadi biar tidak terlalu ini ya, kesannya zakat itu harus gelondongan gitu ya. Insya Allah itu bisa 2,5% aja ya. Misalnya Pak Haji punya 200 gram emas, berapa harganya? 200 gram kali 2,8 berapa tuh? 560. 2,5%-nya berapa? Kalau 100 aja 2,5 juta. Ya sekitar 14 juta. Insya Allah. Kalau kasih anak nggak masuk haji, nggak masuk zakat, nggak bisa. Sedekah ke masjid, agak banyak itu zakat. Kita zakat kita kan bisa bilang. Insya Allah bisa lah, sedekah bisa. Kalau ke orang tua bukan zakat nggak bisa. Insya Allah Pak Haji tiap tahun pasti ada. Saya kira. Jadi zakat itu tetap wajib. Walaupun kemarin Pak Menteri ada yang potong videonya kan Pak Menteri, tinggalkan zakat. Bukan tinggalkan zakat, maksudnya adalah jangan hanya zakat. Jangan hanya zakat, tapi ada infak, ada sedekah, ada wakaf. Bahkan sekarang itu wakaf itu ada wakaf uang ya. Wakaf. Saya kira menarik kajian. Allah kalau kita bayar zakat, malah hartanya nambah. Walaupun pensiun. Jadi pensiun itu bukan berarti berpenghasilan berhenti kan. Insyaallah rezeki itu tetap ada. Insyaallah. Ada lagi? Kalau tidak ada, alhamdulillah kaji cukup saya kira. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.